Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua, gitu ya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada kuliah kita yang ke-11 teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya gitu ya. Semoga dengan tahun baru ini teman-teman bisa lebih baik lagi gitu ya. Ini sudah ada yang masuk di stan belum? Sudah ada yang masuk di kampus belum? Belum ada. Semuanya masih di home base-nya di rumah masing-masing ya. Belum Iya, ada Pak. Iya, belum Pak. ada belum ada yang jadi pindah ke kos di Jurangmangu lagi. Belum ada. Belum ya. Belum, Pak. Tapi kalau di Jakarta untuk yang anak-anak sekolah gitu ya, udah masuk 100% masuk sekolah gitu ya. Kebetulan anak saya sekolah di Jakarta, SMA, udah masuk juga 100% masuk terus gitu ya tiap hari. Tapi seminggu on, seminggu off, seminggu on, seminggu off. Jadi masuknya seperti itu untuk sementara yang di Jakarta, tapi masuknya sudah 100%. Nah, mungkin semoga Omikron tidak apa namanya tidak semakin banyak. Mungkin di semester depan gitu ya, semester depan mungkin teman-teman bisa masuk di PKN STAN gitu ya. Kalau semester depan masih ada kuliah nggak teman-teman? Masih, Pak. Masih ya? Saya kira udah lulus. Belum ya? Oh, kirain udah lulus jadi nggak perlu kuliah. Nanti wisudanya bisa wisuda apa namanya wisuda manual ya, nggak wisuda virtual lagi teman-teman ya. Jadi wisudanya bisa wisuda manual. Oke teman-teman, eh, terkait dengan pelajaran sebelumnya, sebelum kita libur apa namanya Natal dan Tahun Baru, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya mulai untuk yang menggunakan model aplikasi untuk penilaian massal, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau untuk sampel, kalau untuk apa namanya data transaksi, sudah dapat 30 semua? Saya mentok, Pak. Cuma dapat 21, Pak. Cuma dapat 21, oke. Nggak bisa lagi ya, digali lagi, udah nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Soalnya udah ke kelurahan juga itu, Pak. Oke. Terus teman-teman yang lain sudah dapat 30 kah? Dapat, Pak. Dapat ya, oke, bagus. Terus untuk teman-teman yang belum dapat diusahakan untuk bisa mendapatkan. Tapi kalau memang kondisi transaksinya di daerahnya masing-masing itu susah ya apa boleh buat. Memang nyatanya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi apa kondisi datanya ya memang susah dicari. Ya kondisi datanya memang susah dicari ya apa boleh buat gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau sementara belum ada pertanyaan, saya mulai dulu kuliahnya untuk hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh gitu ya, silahkan ditanyakan lagi. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Kemarin saya sudah menyampaikan ke teman-teman ada 3 bahan untuk kuliah. Yang pertama, yang video yang sudah saya sampaikan melalui PJ ya, saya kirim lewat email karena gede ininya apa ukuran filenya nggak bisa di-share lewat WhatsApp. Terus kemudian yang kedua ini apa bahan presentasi ini itu juga sudah saya kirimkan. Terus kemudian yang ketiga adalah bahan scan dari buku teori dan berbagai aplikasi model aplikasi. Nah, yang sebenarnya dari buku ini ya teman-teman ya dari buku ini jadi ini ya pokoknya kalau teman-teman mau belajar ininya apa namanya model aplikasinya dari bukunya Pak Budi Harjanto teori dan berbagai model aplikasi untuk penilaian massal itu yang kemarin di share itu sebetulnya juga bahan dari sini juga yang udah di scan ya sama Dusko sebetulnya sebentar saya lihat dulu di bukunya Pak Bu.
Nah, ini teman-teman. Ya, ini teman-teman. Di bab 4 ya, di bab 4 ya. Penilaian melalui pemodelan jenjang kualitas, quality rating sebetulnya. Ya, dari situ semua. Nah, terus saya lanjutkan sekarang. Nah, pada pertemuan kali ini, gitu ya, nanti teman-teman saya berikan waktu. Mungkin kuliah kita nggak akan full tatap muka, tapi teman-teman silahkan setelah kuliah ini untuk membuat model quality rating terkait dengan sampel, dengan sampel teman-teman sendiri. Gitu ya, dengan sampel teman-teman sendiri. Jadi silahkan menggunakan sampelnya masing-masing, menggunakan apa namanya data transaksinya masing-masing untuk dibuat model dengan menggunakan quality rating ini. Ya, dari 30 sampel itu silahkan dibuat untuk menggunakan model ini. Gitu ya teman-teman ya, gitu teman-teman. Terus, nah, pada penilaian massal, generalisasi. Generalisasi itu maksudnya penilaian massal itu dilakukan secara umum. Artinya memang dia membuat zona-zona tertentu untuk dilakukan penilaian berdasarkan zona nilai tanah tadi. Ya, dengan menggunakan jadi banyak bidang tanah dalam satu zona tertentu dinilai dengan kondisi sekitarnya. Kenapa harus digeneralisasi? Karena bidangnya banyak sekali. Kalau dilakukan penilaian individual, itu memerlukan biaya, waktu, terus kemudian memerlukan tenaga yang besar, sehingga dilakukanlah model penilaian massal ini. Karena untuk penilaian massal ini, kalau untuk pengenaan PBB, hampir semua dalam satu wilayah kabupaten atau kota, itu dilakukan penilaian semua. Yang terbagi dalam tadi, satuannya kelurahan, di dalam kelurahan banyak terdapat zona-zona nilai tanah. Dalam satu kelurahan atau dalam satu desa, itu akan terbagi menjadi beberapa zona nilai tanah. Ya, jadi oleh karena itu sifatnya massal tadi, sifatnya umum. Nah, dengan catatan, penilaian yang secara umum tadi harus bisa merepresentasikan semua objek. Merepresentasikan semua objek itu artinya dalam satu zona nilai tanah tersebut, objek-objek tersebut bisa diwakili oleh nilai-nilai secara umum tadi. Pada umumnya diwakili oleh nilai secara umum. Yang artinya seperti ini. Objek tersebut terletak di pinggir jalan. Nah, kalau terletak di pinggir jalan tentunya mempunyai nilai yang lebih besar daripada objek tersebut terletak di masuk dalam gang atau di lapis yang kedua. Nah, yang objek-objek yang terletak di pinggir jalan itu akan mempunyai nilai yang sama. Jadi nilai itu bisa merepresentasikan semua objek yang terletak di pinggir jalan. NIR dalam satu zona nilai tanah tersebut bisa merepresentasikan semua objek yang terletak di pinggir jalan tadi. Kalau ada komplek perumahan, di dalam komplek perumahan misalnya dibuat satu zona nilai tanah misalnya. Nah, dalam satu zona nilai tanah tersebut gitu ya, mempunyai satu nilai dan harus direpresentasikan dalam satu zona nilai tanah tersebut. Semua objek yang ada dalam satu zona nilai tanah tersebut, NIR-nya itu bisa merepresentasikan objek yang ada di situ. Terus kemudian yang kedua, teman-teman, itu tidak bias. Yang artinya tidak bias bahwasanya NIR yang dihasilkan dari penilaian massal itu tidak bias. Karena teman-teman menggunakan sampel atau menggunakan data transaksi yang benar-benar mewakili dari zona nilai tanah tersebut, teman-teman. Oleh karena itu, dalam satu zona nilai tanah, ya, mereka mengatur dalam satu zona nilai tanah, itu minimal ada 3 data transaksi, supaya tidak bias tadi. Diperkenankan menggunakan data yang lain atau diperkenankan menggunakan data yang lain dengan menggunakan data acuan. Ya tadi fungsinya data acuan tadi supaya untuk meminimalisir yang bias tadi. Cuman teman-teman dalam membuat data acuan juga harus disesuaikan
dengan kondisi dari zona nilai tanah di sekitarnya. Terus kemudian yang ketiga, ada skema pemodelan. Skema pemodelan ini memang dibuat dengan menggunakan model-model tertentu gitu ya. Misalnya salah satunya ya dengan menggunakan quality rating. Terus kemudian ada lagi yang menggunakan regresi. Terus ada lagi dengan menggunakan regresi yang dinamakan SEM ini gitu ya. Ini teman-teman di PKN STAN biasanya menggunakan model SEM ini. Saya sendiri juga belum tahu SEM itu seperti apa gitu ya. Tapi yang umum pada umumnya menggunakan modal quality rating, kemudian dilakukan regresi. Regresi pun sebetulnya yang umum juga menggunakan regresi yang sifatnya sederhana, tidak perlu menggunakan regresi yang berganda atau yang relatif lebih rumit. Ya, karena kita hanya menggunakan quality rating dan regresi yang sifatnya sederhana. Terus saya lanjutkan kembali. Nah, di dalam model quality rating atau quality rating ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah model jenjang kualitas. Kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya, namanya model jenjang kualitas. Nah, yang pertama di dalam model quality rating adalah membutuhkan adanya sampel. Nah, sampel ini berasal dari data transaksi yang kalian dapatkan di lapangan. Ya, sampel ini berasal dari data transaksi, baik itu transaksi itu bisa berupa penawaran maupun bisa berupa data transaksi jual beli yang ada di lapangan. Nah, sampelnya berapa? Nah, ini teman-teman, angka 30 tadi itu sebetulnya itu ngikuti teori tertentu. Teman-teman sudah mendapatkan ekonometrika, terus pelajaran ekonometrika. Teman-teman sudah mendapatkan mungkin matematika dalam penilaian di dalamnya. Nah, dalam pelajaran ini saya sudah tidak membahas masalah tadi ekonometrika dan matematika dalam penilaian. Tapi 30 sampel itu sebetulnya mengacu untuk kepentingan ini. Ya, 30 sampel tadi. Terus kemudian menentukan variabel. Nah, variabel di sini kan ada variabel bebas, ada variabel terikat. Terus kira-kira gitu ya, kira-kira variabel apa saja yang menentukan terhadap nilai dari sampel tersebut. Nah, misalnya apa? Misalnya keluasan. Terus misalnya yang paling utama misalnya lokasi. Terus kemudian ada lingkungan, terus kemudian ada kondisi bangunannya, dan lain sebagainya. Itu merupakan variabel juga yang diperhitungkan dalam melakukan penilaian menggunakan metode quality rating tadi. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah menentukan bobot atau skor atas variabel yang menentukan nilai. Nah, tadi ada beberapa variabel yang bisa menentukan nilai tanah tadi. Misalnya ada lokasi, terus ada lebar depan, ada keluasan, ada tinggi rendahnya permukaan tanah dan lain-lain misalnya gitu ya. Terus kemudian terhadap variabel-variabel yang sudah kalian tentukan tadi, kemudian dilakukan pembobotan. Oh, misalnya lokasi. Lokasi mempunyai bobot yang paling tinggi misalnya. Terus kemudian keluasan, luas. Oh, luas misalnya dengan bobot yang paling tinggi, yang paling kedua. Terus kemudian misalnya apalagi bentuk tanah. Bentuk tanah juga diberikan bobot. Terus kemudian apalagi misalnya lebar depannya juga diberikan bobot atau skor dan sebagainya. Nah, masing-masing atas variabel tersebut juga diberikan skor. Masing-masing atas variabel tersebut juga diberikan skor. Misalnya lokasi. Lokasi itu apa yang menjadikan suatu objek penilaian itu menjadi bernilai tinggi atau bernilai rendah. Nah, kalau lokasi, misalnya hubungannya dengan CBD, Central Business District.
Oh, kalau misalnya dekat dengan CBD, jaraknya cuman misalnya 0 sampai dengan 1 kilometer diberikan nilai 10, berarti objek itu letaknya strategis. Terus misalnya lagi, oh dia letaknya 1 sampai dengan 5 kilometer diberikan nilai misalnya 8. Terus kemudian 5 sampai dengan berapa misalnya 10 kilometer misalnya ya, diberikan nilai 6 dan seterusnya. Terus kemudian misalnya apalagi? Bentuk tanah. Bentuk tanah pada umumnya adalah persegi panjang misalnya. Persegi panjang atau kotak diberikan nilai misalnya 10 bentuk tanahnya. Terus kemudian ada yang tidak beraturan, diberikan nilai nilai misalnya 8 dan seterusnya. Nah, pemberian nilai, pemberian bobot itu memang bersifat subjektif. Tapi kalau dilakukan oleh satu penilai, setidaknya subjektif itu bisa menjadi apa namanya continue terus-menerus. Jadi nggak ada masalah. Memang model penilaiannya seperti itu. Nah, setelah setelah kita nanti hanya sampai kepada skor saja ya. Kita untuk pelajaran kali ini hanya sampai teman-teman membuat ini dulu, apa nama quality rating terlebih dahulu. Nah, untuk membuat model sederhana regresi dan menggunakan estimasi nilai terhadap kualitas skornya nanti pertemuan kita ke-12. Gitu teman-teman ya. Sedangkan untuk mengidentifikasi variabel untuk estimasi nilai ini juga nanti. Ya kita sementara di pertemuan kita yang 11 kita mungkin hanya sampai kepada membuat skor terus kemudian skornya teman-teman tampilkan dalam tabel. Gitu ya, teman-teman dalam tabel. Nanti teman-teman silahkan buat dalam Excel. Nah, ini untuk latihan, tapi bisa jadi nanti kalau misalnya kemarin sesuai dengan instruksi Dusku, kalau misalnya teman-teman harus membuat model quality rating, teman-teman sudah siap. Tinggal di copy atau tinggal dicetak atau tinggal di PDF-kan, dikirimkan kepada saya, hasilnya gitu sudah siap. Tapi kalau tugas saya hanya sampai membuat ZNT, tapi satu ini ya, satu apa namanya, satu set terdiri dari peta zona nilai tanah kemarin ya, beserta nilai-nilainya dan data transaksinya. Oke ya teman-teman ya. Jadi nanti hanya sampai kepada membuat skor ini saja. Nanti silakan berlatih sendiri dengan menggunakan sampelnya masing-masing, dengan menggunakan data transaksinya masing-masing, terus kemudian nanti dibuat nilai menurut versi quality ratingnya. Oke, sebentar. Nah, terus saya lanjutkan kembali. Untuk yang model quality rating itu, yang pertama adalah dia membutuhkan sampel. Ya, dia membutuhkan sampel. Membutuhkan sampel di sini ada beberapa unsur-unsur yang mesti di apa namanya unsur-unsur yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah kecukupan jumlah. Kecukupan jumlah itu artinya bahwasanya sesuai dengan ketentuannya tiap kawasan 3 transaksi per jenis atau kawasan, yang artinya satu zona nilai tanah, satu zona nilai tanah itu minimal harus terdapat 3 transaksi. Idealnya gitu teman-teman ya. Namun demikian kan teman-teman banyak yang tidak dapat data yang ideal. Ada malah satu zona bisa lebih dari 3, tapi di zona yang lain malah justru tidak ditemukan. Ya nggak apa-apa. Memang kondisinya seperti itu, gitu ya. Jadi idealnya 3 kawasan harus terdapat 3 transaksi per jenis, gitu ya. Nah, ini yang kedua adalah merata dan proporsional. Ini teman-teman seringkali tidak dapat merata dan proporsional. Yang dimaksud merata dan proporsional itu adalah meliputi semua kawasan. Yang artinya dalam semua zona nilai tanah akan lebih baik kalau terdapat data transaksi, walaupun itu mungkin tidak bisa 3. Ya kan bisa dibuat dummy nantinya gitu ya. Meliputi semua kawasan, diusahakan meliputi semua zona nilai tanah itu. Gitu ya. Terus kemudian sampel
sebanding dengan populasi tadi, jumlah sampel sebanding dengan populasi. Terus mewakili semua jenis properti. Maksudnya mewakili semua jenis properti itu, ya sebetulnya kalau teman-teman membuat zona nilai tanah, harusnya jenis penggunaan bangunan itu harusnya ya sebaiknya itu relatif sama, relatif sama. Yang saya maksud relatif sama itu gini, misalnya di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan itu, kalau jalan utama biasanya digunakan untuk ruko, terus biasanya digunakan untuk pusat perdagangan, digunakan untuk tujuan komersial. Namun demikian kan kadang-kadang misalnya kayak kita lihat lah di Jalan Bintaro Utama Raya di depan kampus PKN STAN itu kan pada umumnya sebagian besar di situ eh, di Jalan Bintaro Utama Raya itu sudah banyak, paling banyak itu adalah pusat komersial. Ada kafe, ada warung makan, ada apa eh, Indomaret, Alfamart, ada ruko dan lain sebagainya. Namun di situ juga masih terdapat rumah-rumah lama. Masih juga ada di situ itu ada rumah-rumah lama gitu lah. Yang artinya kalau dibuat dalam satu zona nilai tanah pun sebetulnya itu enggak ada masalah karena rumah itu juga sudah pasti mempunyai nilai yang bagus. Nah, ini bisa mewakili semua jenis properti kalau yang mixed use seperti itu. Yang mewakili semua jenis properti. Tapi kan pada umumnya kemarin sesuai dengan saran saya, kalau teman-teman tinggalnya tidak di kota gitu ya, maksud saya mungkin di lingkungan desa atau di kelurahan tapi nggak di pusat kotanya, mungkin kalau rumah teman-teman ada satu komplek perumahan tertentu, ya satu komplek perumahan itu bisa jadi satu zona nilai tanah tersendiri kalau memang dia mempunyai nilai yang sama. Tapi kalau mempunyai nilai yang berbeda, satu komplek perumahan itu bisa jadi dibuat beberapa zona nilai tanah. Ada juga kan misalnya di komplek perumahan itu yang pinggir jalan besar itu dibuat ruko. Terus kemudian yang masuk ke dalam dibuat perumahan. Nah, itu boleh dibuat lebih dari satu zona nilai tanah juga bagus. Karena mungkin ruko akan mempunyai nilai yang berbeda dibanding perumahan. Nah, kalau perumahan dibuat satu zona nilai tanah, berarti ya sudah akan mewakili semua jenis properti yang ada dalam satu zona. Terus kemudian sawah, kebun, itu kan juga kalian buat, sawah, kebun, itu kan juga kalian buat dalam satu zona. Oh, dalam satu zona ada sawahnya. Terus kemudian perkampungan yang kemarin kan yang teman-teman yang tinggal mungkin tidak di perkotaan tapi di pedesaan. Oh, kalau satu kampung dibuat zona nilai tanah karena nilainya dalam satu kampung itu kurang lebih hampir sama. Ya nggak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Cuman kan di dalam kampung itu biasanya kan ada yang punya rumah, ada di dalam kampung itu misalnya ada apa namanya tanah kosong yang berupa eh, halaman rumah yang siap bangun gitu ya, pekarangan, tanah pekarangan yang siap bangun. Terus kemudian di dalam kampung itu misalnya ada juga yang punya ruko misalnya, dibangun toko atau ruko untuk melayani penduduk kampung ya nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa mewakili semua jenis properti setidaknya. Gitu ya. Terus misalnya ada teman-teman yang bertanya, Pak, kalau misalnya saya dapatnya hanya di perumahan tok, terus kemudian saya tidak mendapatkan data transaksi yang di kampung gimana? Nah, ini tidak mencerminkan sikap yang merata dan proporsional ini teman-teman. Ya teman-teman tetap harus mencari yang di kampung. Nanti kalau tanah tanah apa namanya perumahan buat melakukan adjustment di tanah yang kampung, ya biasanya nanti tanah kampung akan terangkat naik. Adjustment-nya harus besar. Minimal teman-teman ya dapatkan juga yang di kampung, jangan hanya ngambil yang dari perumahan-perumahan yang dibangun oleh developer. Karena di kampung nggak ada, ya benar memang di kampung, ya dicari sebisa mungkin. Gitu ya. Eh, Mungkin teman-teman yang di kampung agak jarang menemukan data transaksi, tapi mungkin setidaknya di situ kalau saya dulu gitu ya, kalau saya dulu memang sering tanya di kelurahan, kira-kira nilainya berapa, terus kira-kira yang dijual itu sebelah mana.
Kalau di desa pada umumnya kepala desa itu tahu. Kepala desa itu tahu mana-mana tanah yang mau dijual kalau di desa pada umumnya. Terus kemudian yang kedua, kalau di desa pada umumnya kalau ada yang jual beli tanah biasanya nanti lapornya ke Pak Lurah, ke Pak Kades, Pak Kades. Nah, kepala desanya biasanya akan dibawa ke Pak Camat. Kenapa? Karena kalau di kota-kota kecil, di kota-kota kecil pada umumnya camat itu sebagai PPAT. Jadi Pak Lurah atau Pak Kades tadi akan membawa si yang transaksi tadi kepada Pak Camat sebagai PPAT. Pada umumnya seperti itu. Pada umumnya. Waktu saya dulu tugas di Cianjur, jadi Camat itu banyak sebagai PPAT. Terus kemudian malah justru Pak Kades-Kades itu yang biasanya membawa orang yang sedang bertransaksi kepada Pak Camatnya. Ya kalau di desa-desa itu kan agak jarang ada notaris PPAT. Kecuali yang di kota. Kalau saya dulu kan karena tugas yang di desa-desa itu, kalau menuju kota aja perjalanan sampai 3 jam, 4 jam. Nah, akhirnya ya transaksinya di desa dengan menggunakan camat sebagai PPAT tadi. Makanya pada umumnya Pak Kades itu tahu tanah-tanah mana saja yang sudah terjadi transaksi gitu ya. Terus kemudian kalau enggak mana-mana saja yang ditawarkan. Pada umumnya seperti itu. Ya, karena dia biasanya membantu tugas dari Pak Camat sebagai PPAT. Nah, terus kemudian yang ketiga, ada data transaksi jual beli. Sebetulnya tidak hanya data transaksi jual beli ya, ada berupa yang sudah transaksi jual beli, terus kemudian ada yang berupa masih data penawaran. Nah, kalau data transaksi jual beli, ini datanya sudah terjadi transaksinya. Kalau penawaran berarti belum terjadi transaksi jual beli. Seperti kemarin kan, kalau data penawaran berarti kalian harus melakukan adjustment terhadap, oh ini lakunya berapa sih kalau ditawarkan 100 juta, ya pasti akan sama dengan atau lebih kecil dari 100 juta kan lakunya kan. Nah, itu pada tanggal transaksi. Katakanlah pada tanggal transaksi misalnya pada tanggal 1 November 2021 misalnya kemarin ditemukan data itu. Terus kemudian data itu kalian bawa ke tanggal 1 Januari 2022. 1 Januari 2022 ketemu berapa. Ya. Jadi yang membedakan penilaian untuk tujuan PBB dengan penilaian individual pada umumnya untuk misalnya untuk ini tanggal ini ya teman-teman ya di apa namanya di garis bawahi ada di tanggal penilaiannya. Kalau untuk PBB P3 maupun untuk PBB P2 pada tanggalnya adalah pada tanggal per 1 Januari tahun pajak. Ya. Kenapa penawaran dilakukan adjustment? Ya karena pada tanggal penilaianmu itu kapan? Penilaianmu itu Oktober dapat datanya. November. Nah, dibawa ke tanggal 1 Januari 2022. Tapi kalau misalnya kalian itu untuk melakukan penilaian individual biasa, tidak untuk kepentingan pajak misalnya gitu kan, ya tanggal penilaiannya tanggal Oktober ya penawaran tidak usah di adjustment. Karena ini penawaran dapatnya Oktober, terus kamu ketemu nilai tanahnya, kau bawalah ke tanggal 1 Januari 2022. Gitu teman-teman, kenapa itu perbedaannya. Di dalam penilaian untuk tujuan pajak, untuk tujuan PBB P3 itu seperti itu. Nah, cuma nanti akan beda, kalau ini kan kita P2. Kalau kita PBB P2 itu, penilaian malah justru dilakukan sebelum tahun pajak. Karena per tanggal 1 Januari, itu sudah diberlakukan SPPT-nya. Jadi membuat datanya, mencari datanya itu sebelum tahun pajak, mencari datanya sebelum tahun pajak untuk dilakukan pada tahun pajak di 2022. Itu ya teman-teman ya. Nah, cuman kalau untuk yang PBB P3 atau PBB P5L, sekarang ini baru saatnya untuk menyampaikan atau Fiskus itu sedang menyampaikan formulir SPOP, SPOP dan SPOP kepada wajib pajak. Kenapa kok disampaikan sekarang?
Karena berakhirnya tahun pajak itu kan 31 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 baru selesai tahun pajaknya yang kemarin ini. Ya, yang tahun pajaknya 21 tahun 2001 kan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 kan baru selesai. Nah, sekarang yang untuk PBB P5L atau P3 itu baru disampaikan SPOP. Nah, WP berdasarkan data 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 menyampaikan data-datanya kepada Fiskus melalui formulir SPOP yang disampaikan. Nah, punya waktu 30 hari untuk menyampaikan untuk mengembalikan formulir SPOP misalnya. Nanti pertanggal 1 Februari misalnya formulir SPOP diterima oleh Fiskus. Nah, berdasarkan data-data dari WP tadi, Fiskus melakukan penelitian dan penilaian untuk PBB P5L. Nah, kalau yang PBB P5L malah justru kebalik. Penilaiannya dilakukan misalnya di bulan Februari, tapi tanggalnya per 1 Januari. Penilaian sekarang, tapi tanggal penilaiannya malah justru 1 Januari. Ya, bisa dipahami ya kalau bedanya PBB P5L sama PBB P2. Kalau PBB P2 sebelum tahun pajak sudah dilakukan penilaian, kalau PBB P5L malah setelah tahun pajak jalan itu dilakukan penilaian. Tahun pajak selesai dilakukan, maksudnya pada tahun baru sudah jalan dilakukan penilaian karena base datanya itu dari tahun 2021. Nah, kan ada yang menggunakan pendekatan pendapatan, ada yang menggunakan pendekatan biaya dan pendekatan pasar, gitu ya. Karena data pendapatannya itu diambil dari data tahun 2021. Nah, di sini kalau ada transaksi jual beli, teman-teman harus melakukan validasi. Artinya, teman-teman apa ya? Dicek betulan datanya tadi divalidasi itu dicek, dilakukan apa namanya? Verifikasi di lapangan, apakah betul datanya, terus kemudian kondisinya seperti apa, datanya betul enggak apa yang dikatakan oleh penjual kalau misalnya transaksi, oh tanah saya luasnya sekian, terus ini sudah sertifikat dan lain sebagainya. Nah itu dilakukan verifikasi, dilakukan validasi. Terus kemudian kesepakatan penjual dan pembeli. Kesepakatan penjual dan pembeli itu artinya kan teman-teman sudah tahu bahwasanya kita mencari nilai pasar. Nilai pasar berarti antara penjual yang berniat untuk menjual dengan pembeli yang memang berniat untuk membeli. Itu kan? Terus kemudian transaksinya tidak terjadi hubungan istimewa. Nah, transaksinya tidak terjadi hubungan istimewa. Terus waktu penawarannya juga jangka waktunya juga mencukupi. Nah, di sini dilakukan validasi juga nih kesepakatan antara penjual dan pembeli ini. Ya, kan bisa jadi nih dia tidak memberikan informasi yang seimbang. Dia tidak memberikan informasi yang bagus. Artinya gini, penjual dan pembeli sudah sepakat nih menjual tanahnya seharga 200 juta. Karena tahu NJOP-nya hanya misalnya hanya 100 juta, maka dia bilangnya ke notaris PPAT atau ke PPAT hanya 110 juta. Sehingga informasinya ya karena apa? Untuk menghindari pajak tadi. Untuk menghindari pajak PPh final pasal 4 ayat 2 dan untuk menghindari BPHTB. Nah, teman-teman harus mendapatkan sesungguhnya nilai itu berapa. Ya kalau yang tercatat di notaris PPAT betul sesuai NJOP lebih dikit. Tapi sebetulnya transaksi yang terjadi di luar sana itu lebih besar. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena NJOP-nya tidak diupdate oleh Pemda, tidak diupdate oleh kantor pajak daerah. Sehingga si wajib pajak atau si penjual dan pembeli ini membuat kesepakatan di bawah tangan dengan harga yang tinggi, tapi ngomongnya ke PPAT notaris hanya dengan harga yang rendah untuk menghindari pajak
yang besar. Ya, jadi teman-teman harus menggali informasi ini. Makanya dari awal data-data PPAT notaris itu belum tentu bisa dipakai karena balik lagi ke data NJOP lagi yang sudah ada. Nah, terus ini ada waktu yang cukup. Waktu yang cukup tadi yang penawarannya itu mencukupi. Ya, waktu yang cukup itu bisa cepat, bisa lambat, ya tergantung kondisi seperti sekarang. Ya, tidak ada paksaan untuk menjual dalam kondisi yang seperti ini. Jadi kan udah tanah saya harganya 100 juta. Udahlah kalau ada orang yang nawar cepet-cepetan di bawah-bawah pasar sedikit karena saya sedang butuh duit, saya jual. Nah, ini sebetulnya sampel yang seperti itu yang harusnya dihindari karena tidak mencerminkan nilai pasar nanti yang kalian dapatkan. Nah, terus kemudian selanjutnya ada yang namanya pasar terbuka. Pasar terbuka ini artinya semua orang dari berbagai macam profesi, dari berbagai macam kasta, dari berbagai macam tingkat kehidupan itu diperkenankan untuk membeli dan menjual properti tersebut, artinya pasar terbuka. Ya. Jadi tidak hanya member yang bisa membeli properti gitu ya. Atau misalnya tidak hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses yang hanya bisa membeli properti tersebut. Itu namanya pasar tertutup. Model lelang itu bisa dikatakan sebagai pasar tertutup, penjualan di dalam lelang karena harus store uang muka tersebut dulu, kemudian mendapatkan mungkin registrasi, nomor registrasi, baru bisa untuk melakukan penawaran. Terus kemudian, nah nih tidak ada hubungan istimewa ya, teman-teman sudah tahu bahwasanya untuk mendapatkan nilai pasar tidak ada hubungan istimewa antara penjual dan pembeli. Hubungan istimewa bisa terjadi misalnya antara anak dengan orang tua dengan anak, terus kemudian dengan istrinya dan lain sebagainya. Itu misalnya transaksi jual beli apabila terdapat hubungan istimewa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke ya, kalau misalnya ada, silakan ya. Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan Agung. Itu Pak yang terkait yang nggak dapat data full itu jadinya gimana Pak? Kalau misal pakai data yang desa sebelah berbatasan boleh atau enggak Pak? Buat melengkapi 30. Oke, terima kasih pertanyaannya, Agung. Terima Nggak ada kasih Pak. masalah sebetulnya, cuman maksud saya boleh pakai desa sebelah, tapi diusahakan data-data itu benar-benar berbatasan. Jangan sampai desa sebelahnya juga di tengah-tengah desa, sehingga untuk melakukan penyesuaian agak susah. Diusahakan di daerah-daerah situlah, kurang lebih seperti itu, Agung. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi diusahakan untuk wilayah-wilayah yang berbatasan, kamu cari di daerah-daerah di seputar situ data-data transaksinya. Ya, diusahakan juga apa ya? Kondisi lokasi dan lingkungannya hampir sama supaya sampel yang diambil bisa mewakili populasi yang ada di situ. Ya, kalau misalnya, oh data ini mau saya gunakan untuk perumahan di sana gitu ya. Nah, kalau perumahannya cuma berbatasan oleh jalan dan masih kondisinya masih sama, ya silakan nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, adakah yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan, Hana. Pak, kalau misalkan dalam kelurahan itu dibagikan, saya udah bagi zona-zonanya itu Pak. Nah, kalau misalkan ada zonanya itu tempat pemakaman Pak, sama ada rawa gitu Pak, kan dia nggak memiliki nilai gitu Pak, saya jadi bingung nanti nggak ada pembandingnya juga Pak, jadinya gimana Pak itu Pak? Oh, sorry. Untuk pemakaman, kamu buat satu zona atau mengikuti zona yang ada. Gimana, Hana? Maksud gini, saya bahas satu persatu. Untuk pemakaman dulu, kamu buat zona terpisah
atau jadi satu dengan zona yang ada? Kalau saya buat zona terpisah, Pak, karena kan kayaknya harganya pasti beda banget, Pak, kalau misalkan sama yang Ah, pemukiman gitu, Pak. Oke, betul. Sekarang gini, pemakamannya itu, maaf ya, pemakaman yang besar atau kecil, kan ada makam yang besar atau kecil. Sebetulnya kalau makam yang kecil itu dijadikan satu dengan zona yang lain, itu sebetulnya nggak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Kita kan sebetulnya ini kita melakukan penilaian untuk tujuan pajak. Untuk tujuan pajak, makam-makam kan tidak dikenakan PBB, jadi sebetulnya digabung dengan apa namanya, dengan zona yang ada, sebetulnya nggak ada masalah karena SPPT-nya juga tidak akan keluar gitu ya. Tapi kalau makamnya itu besar, kan ada komplek makam yang memang besar, itu ya sebaiknya dibikin zona sendiri. Terus kalau pemakaman itu modelnya San Diego Hill, kalau pemakaman itu modelnya San Diego Hill, ya memang dibuat terpisah. San Diego Hill itu nanti akan jadi zona nilai tanah tersendiri. Bahkan di dalam zona pemakaman San Diego Hill pun bisa dibuat zona-zona nilai tanah yang tersendiri juga. Kenapa? Karena memang harganya beda. Di dalam San Diego Hill itu, misalnya, kan ada berbagai macam makam. Makam untuk Muslim ada, makam untuk Chinese ada, makam untuk non-Muslim juga ada. Harganya beda. Yang dekat danau lebih mahal, yang dekat kampung-kampung mungkin lebih murah gitu ya. Itu di San Diego. Nah, sekarang Hana kondisinya seperti apa makamnya? Tempat pemakamnya pemakaman umum biasa, Pak, tapi kalau dilihat sih memang luas gitu, Pak, cuman terletak di belakang gitu, Pak. Tapi luas, Pak. Nah ya, oke. Kalau misalnya luas boleh dikecualikan dari zona nilai tanah, atau kalau nggak mau repot ya dijadiin satu aja dengan lokasi sekitarnya. Toh kalau itu pemakaman umum ya. Kalau pemakaman umum toh tidak akan keluar SPPT PBB-nya. Tapi kalau kalau pemakamannya tadi, pemakaman Sandi Guhil atau pemakaman-pemakaman mewah yang diperjualbelikan itu ya harus dibuat zona nilai tanah tersendiri. Itu Hana ya. Oke. Berarti tadi bisa dibuang aja atau gimana, Pak, tadi, Pak? Atau bisa Dijadikan satu aja dengan zona nilai tanah yang terdekat. yang di Artinya gini, sebelahnya ya, Pak? jadi gini, kalau itu misalnya memang mendekati ke arah misalnya sawah, ya sawah. Kalau mendekati ke arah permukiman, ya permukiman gitu. Lebih dekatnya itu ke arah mana? Zona nilai tanahnya itu kan mungkin ada batas-batasnya, itu dekatnya kemana gitu, Ana. Itu ya. Terus yang kedua, yang kedua apa? Yang kedua tadi rawa, Pak. Rawa. Rawa itu punyanya siapa? Punyanya pemerintah, Pak, kalau saya tanya Bapak saya. Oh, punya pemerintah ya. Punya pemerintah itu dalam artian memang tidak dikenakan PBB, Ana ya. Mungkin, Pak, saya kurang tahu. Nah gini, kalau begini, kalian kan juga sudah belajar PBB P5L. Di PBB P5L kan untuk rawa-rawa yang dikuasai oleh pengembang, dikuasai oleh pemegang izin kebun, hutan, itu kan juga dikenakan PBB, kan gitu kan, cuman kan nilainya berbeda. Nah sekarang makanya saya nggak ngerti nih, Hana ini untuk misalnya rawa-rawa yang dikuasai oleh pemerintah, atau misalnya kan mungkin pengelolaannya kan bisa juga dikuasai oleh swasta. Kalau saya dulu punya waduk Cirata. Waduk Cirata itu dikenakan PBB juga. Saya punya waduk dulu waktu di Cianjur, waduk Cirata. Nah, waduk Cirata itu wilayahnya ada dua, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur. Saya di Kabupaten Cianjur, saya kebagian sedikit dari waduk tersebut. Itu juga dikenakan PBB-nya. Nah, kalau yang model-model waduk, kami lakukan penilaian individual waktu itu. Nah, terkait dengan rawa ini ya kalau misalnya memang di rawa kan jelas tidak ada data transaksi. Ya berarti kalau misalnya Hana bikin sendiri apa namanya, zona nilai tanahnya bisa menggunakan apa namanya, ini aja, apa namanya, perbandingan dari zona nilai tanah di sekitarnya. Nah,
kalau memang kan data transaksi nggak akan mungkin juga dibuat dummy kan, nggak akan mungkin dibuat dummy karena memang rawannya kan gede rawannya ya, besar ya, luasnya besar ya, keluasannya ya, Iya, Pak. ya luasannya besar. Nah, rawannya itu bisa menggunakan nanti perbandingan dari 3 zona nilai tanah yang ada di sekitarnya. Nah, bisa dipahami ya. Mengenakan formulir 3A yang membandingkan misalnya kan di sekitarnya sudah diketahui itu zona nilai tanahnya. Terus nanti dengan 3 zona nilai tanah 1, zona nilai tanah 2, zona nilai tanah 3 dibandingkan ketemu untuk membandingkan tanah rawa tadi. Ya, oke lah. Kita kan latihan ini ya, kita latihan karena rawa ini kan juga nggak tahu ini punyanya pemerintah atau punyanya apa, tapi kalau rawa yang dikuasai tadi di PBBB 5L kan ada rawa-rawa juga dilakukan penilaian, ya kita mencoba melakukan penilaian terhadap rawa yang ada di PBBB 2. Gitu ya, Ana ya? Ya, Pak. Berarti pakainya perbandingan nilai dari zona-zona di Iya, sekitarnya. iya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Masih ada yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Putu. Untuk tugasnya Bapak yang di awal diberikan untuk membuat zona nilai tanah itu, apakah masing-masing data ini perlu kita analisis lebih lanjut dengan menggunakan pemberian rating ini, Pak ya, atau tidak sampai ke situ, Pak? Sampai ke situ. Ya, sampai ke situ. Cuman kan maksud saya, rating ini untuk tugas khusus nanti kalau takutnya Dusku meminta pada saat ujian harus dilampirkan. Jadi tetap tugasnya kalian itu tetap mencari 30 data. Kalau sampai saya cuma sampai sebatas membuat peta ZNT, membuat zona nilai tanah, tapi kan Dusku kemarin mengatakan, oh ini aja sampai dengan membuat model regresinya, ya oke, nggak apa-apa. Makanya saya terangkan dulu sampai dengan quality ratingnya. Nanti kalian bikin quality ratingnya, minimal kalian sudah punya data quality rating di laptop kalian masing-masing. Kalau misalnya kan kalian juga sekalian belajar membuat data-data quality rating. Nanti kalau sudah ketemu, baru kalau misalnya dikumpulkan kan kalian tinggal print out atau di PDF kan disampaikan ke saya kan selesai. Gitu ya Putu ya. Baik, Oke. Pak. Oke. Sebentar Putu. Oke. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman. Saya lanjutkan dulu. Nanti setelah lanjut, saya lanjutkan dulu. Nanti bisa apa namanya? Kalian lihat cara membuat quality ratingnya. Saya lanjutkan lagi teman-teman ya. Oke. Nah, terus modal quality rating. Modal quality rating gitu ya. Bentukan variabel. Ada satu teori menggunakan relevansi teoritis. Secara teoritis dan praktis terdapat hubungan antara nilai pasar. Hubungan secara teoritisnya. Bahwasanya ada teoritis untuk praktis mendapat hubungan dengan nilai pasar. Kemudian yang kedua, menentukan adalah prinsip parsimoni, di mana jumlah secukupnya atau efektif namun mencerminkan nilai pasar. Ini ya, nomor 2. Secukupnya atau efektif namun mencerminkan nilai pasar. Mintanya dalam satu zona, itu sebetulnya cukup 3. Jadi sebetulnya teman-teman tidak perlu berburu banyak-banyak di dalam satu zona. Karena dia, yang penting jumlahnya secukupnya, atau efektif, namun mencerminkan nilai pasarnya. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Terus kemudian yang ketiga, kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif itu terkait dengan yang bisa dinyatakan dalam angka. Misalnya luas, kan ada keluasan. Oh, 0 sampai dengan 100. 100 sampai dengan 200. Lebar jalan. Ya, terus kemudian ini kualitatifnya jenis haknya. Jenis haknya. Terus kemudian kondisi jalannya.
Nah, itu kepentingan dari kualitatifnya. Gitu ya, kepentingan dari kualitatifnya. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, ini teman-teman yang menjadi model dari variabel ya. Ini ngambilnya dari bukunya Pak Budi Harjanto. Kenapa hanya ditentukan oleh 8 variabel ini? Ya, ini menurut Pak Budi Harjanto di dalam bukunya. Sorry. Teman-teman boleh menilai ini, boleh melakukan dengan menggunakan 8 variabel ini atau lebih juga boleh. Tapi yang dilakukan penelitian oleh Pak Budi Harjanto ini, dia menggunakan 8 variabel. Variabel itu misalnya ada variabel lokasi. Terus kemudian tadi lebar depannya tadi. Terus kemudian keluasannya, luasnya. Terus kemudian bentuk tanahnya, aksesibilitasnya, kemudian letaknya, posisi dari paraselan dan kontur tanahnya. Nah ini, jarak dari CBD 40%. Nah, jadi sebentar ya. Dari variabel tadi, gitu ya, dari variabel tadi itu dibuat apa namanya? Bobot. Misalnya lokasi diberikan bobot 40%, lebar depan diberikan bobot 8%, luas diberikan bobot 10%, bentuk tanah 7%, akses 12%, ini sampai dengan 100. Nah, kalau dari Dosku, versinya adalah dia meminta pendapat meminta apa namanya, melakukan survei untuk mendapatkan bobot-bobot ini. Kenapa dia dibobot 40%? Kenapa dia dibobot 8%? Kenapa dia dibobot 10%, 70%? Dia lakukan survei. Peringkat pertama itu apa misalnya? Oh, lokasi. Lokasi dia mendapatkan bobot 40%. Lebar depan mendapatkan bobot 8%. Dan seterusnya. Sehingga jumlah bobot ini 100. Gitu ya, sehingga dia mendapatkan jumlah bobot ini 100. Teman-teman buat persis sama dengan ini juga nggak ada masalah. Gitu ya, kalau sudah persis malah sudah ada terbukti dengan apa penelitiannya Pak Budi Harjanto, pakai apa istilahnya menurut teori yang ada di bukunya Pak Budi Harjanto juga nggak ada masalah. Gitu ya. Terus kemudian di lokasi sendiri itu ada kriterianya. Jarak CBD-nya lebih kecil daripada 1 km, dia berikan nilai 10. Antara 11 sampai dengan 1,1 sampai dengan 2 km diberikan nilai 8. 2,1 sampai dengan 3 km diberikan nilai 6, 4, 2, dan seterusnya. Ini juga sama. Kriteria yang dibuat ini adalah subjektif. Ya, 0 sampai 1, di bawah 1 km itu 10, di atas 1 sampai dengan 2 itu 8. Ini silakan dibuat, teman-teman. Atau mau menggunakan kriteria yang dibuat Pak Budi Harjanto juga nggak ada masalah. Teman-teman tinggal dibuat dalam Excel-nya. Gitu ya, jadi ada 8 kriteria yang dibuat oleh dalam bukunya Pak Budi Harjanto. Yang pertama adalah berdasarkan lokasi, berdasarkan lebar depan, berdasarkan keluasan, bentuk tanah, aksesibilitas, letak, posisi, dan kontur tanahnya. Nah, terus kemudian rumusan, gitu ya, rumusnya ini, ya, pokoknya sigma W sama S. Ya, sigma W quality rating gitu ya, sigma W dan S. Nah, di mana kalau di dalam hitung-hitungan sederhananya seperti ini, teman-teman. Kalau di dalam hitungan sederhananya seperti ini. Misalnya untuk data sampel yang pertama. Untuk data sampel yang pertama, itu misalnya harga menurut kalian yang kalian dapatkan itu harganya 310 per meter, 310 per meter persegi. Nah, lokasinya dia berjarak 3,1 dari CBD. Terus kemudian lebar depannya 8. Luasnya 200 meter. Bentuk tanahnya dia mendapat angka 1. Terus kemudian
bentuk tanahnya mendapat angka 1. Aksesibilitasnya mendapat angka 2, terus letaknya mendapat angka 4 dan seterusnya. Atau misalnya bisa juga kalian bikin bentuk tanahnya enggak 1 lah. Bentuk tanahnya berarti 1 itu apa? Segi 4 beraturan. Terus balik lagi ya. Aksesibilitasnya 2. Aksesibilitas 2 itu, nah ini tidak ada perkerasan. Dan seterusnya. Kalian buat seperti itu. Terus kemudian dibuatnya angka. Oh, kalau jarak ke CBD 3,1, berarti 3,1 di sini, sorry. 3,1 di sini berarti ini angkanya dapat 4. Ini dapat berapa dia? Kok dapat 6 dia? Nah, harusnya 3,1 sini harusnya dapatnya 4 misalnya. Kok dia dapat 6 dari mana nggak tahu. Nah, gitu ya. Terus dia lebar depannya 8. Lebar depannya 8, lebar depannya 8. Nah, dia dapat 6. Nah, dia dapat, dia pakai yang bawah, berarti lebar depannya 6,1 sampai dengan 8, dia dapat 4. Ini ya, 6,1 dapat 4 gitu ya. Nih. Terus luasnya 200 gitu ya, luasnya 200. Luasnya 200. Luasnya 200. Luasnya 200. 200 ini ya, 200 itu ini. Ah, luasnya 200 dia dapat 10. Dapat 10 nih 10. Dan seterusnya teman-teman ya, dan seterusnya. Nah, angka 6,5 ini adalah perkalian antara tadi 40% kali 6 ditambah 8% kali 4 ditambah 10% kali 10, 7% kali 9, 12 kali 4, terus kemudian ketemu angka ini. Ya, ketemu angka ini. Terus yang 500 juga sama, dibuat seperti itu. Terus tinggal dikalikan ini, 10 kali 40 ditambah 4 kali 8%, ini kali ini ketemu 8,3, terus dijumlah. Dalam quality rating ketemu nilai quality ratingnya. Ya, ketemu nilai quality ratingnya. Nanti masing-masing kalian buat nilai quality ratingnya dulu. Sampai sini dulu. Nah, tugas kalian membuat nilai quality rating ini untuk sampel-sampel kalian. Pakai Excel aja. Ya, dibuat sampel-sampel sesuai ini dulu. Belum bikin ininya. Kalau ini kan cuma nanti tinggal dari sampel itu dilakukan regresi untuk membuat Y sama dengan A plus B QS tadi. Nah, itu ya, di mana nanti ini dari sampelnya harganya berapa, QS-nya kan ada di sini. Ya, QS kuadrat ini kali ini nanti, tapi ini nanti. Untuk dibuat model seperti ini, menggunakan SPSS boleh, menggunakan Excel juga boleh, tapi itu nanti. Yang penting kalian buat ininya dulu. Ya, menggunakan bentuk yang berbeda juga silahkan. Yang penting kalian dapatkan nilai quality score ini. Nilai kualitas skornya ini. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sebelum kalian bisa mengerjakan tugas berdasarkan data yang ada. Izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan Agung. Itu Pak, terkait lebar depan itu kalau yang tanah pertanian kalau nggak diisi gimana Pak? Boleh atau nggak Pak? Maksudnya? Soalnya kalau tanah pertanian itu kadang banyak yang bentuknya nggak beraturan gitu Pak. Jadinya saya nggak tahu itu lebar depannya yang mana gitu Pak. Nggak tahu saya. Oke ya. Lebar depan itu lebih cenderung ke arah dia ngadep jalan ya. Dia lebih cenderung ke arah dia aksesnya itu dari sebelah mana jalannya. Jadi yang dianggap depan itu ya
jalan itu. Maksudnya dia ke arah jalan itu, dia ke arah jalan itu. Nah, dia ke arah jalannya yang mana itu dianggap sebagai lebar depannya. Memang kalau untuk tanah pertanian karena memang bisa masuk sawah gitu ya, dari mana-mana bisa, tapi minimal dari arah mana dia masuknya di jalan itu. Walaupun dia letaknya ada di tengah. Ya. Baik, Pak. Oke. Terus untuk terkait tugasnya ini dikumpulkannya juga pertemuan 14 ya, Pak? Enggak usah dikumpulkan, tapi ini disiapkan. Tetap kalian kerjakan, tapi disiapkan. Ya, kalau tugas ini tugas mandiri, maksudnya tidak usah perlu dikumpulkan, tapi kalian siapkan untuk kalau misalnya besok diminta untuk mengumpulkan dari dosku gitu ya, kalian sudah siap. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain kalau misalnya Pak, ada. izin bertanya, Pak. Oke, silakan Wahyu. Saya kan kemarin sempat nyari-nyari itu kan, Pak, data ke kelurahan, ke maklar, tanya-tanya ke desa sama hubungin ke yang jual langsung. Terus saya tuh nemu data transaksi itu kan persawahan kan, Pak. Setelah saya lihat-lihat tuh kan biasanya dari data transaksi yang lain tuh kan kalau persawahan kan luas-luas, Pak, nyampe ribuan meter persegi. Ya, terus saya dapat beberapa data itu yang cuman 200-an, 300 meter persegi. Terus ketika saya lihat per meternya itu berbeda banget, Pak. Jadi sama-sama di zona yang sama, sampingnya, tapi karena beda luas, jadi nilai per meternya itu beda. Yang tadi yang nilai yang ribuan tadi per meternya 600, ini yang 300 meter persegi per meter perseginya 1 juta, Pak. Apakah nanti itu di quality rating ini nilainya berubah apa gimana ya, Pak ya? Apa dilakukan penyesuaian gimana ya, Pak? Kalau memungkinkan dibuat zona nilai yang berbeda bisa enggak? Tapi nilai itu di sampingnya persis, Pak. Jadi tanah pertanian di sampingnya itu yang 1000 tadi nilainya 600, yang satunya tadi sampingnya persis itu 1 juta. Tapi rata-rata di zona itu nilainya itu memang ratusan, nggak nyampe jutaan itu, Pak. Jadi itu dibuat zona sendiri gitu. Artinya gini, kok bisa berbeda kenapa? Wah, kalau gitu itu lebar depannya itu hadap ke jalannya itu lebih Pak, lebih panjang, Pak. Jadi hadap ke jalannya Wahyu harus juga curiga terhadap data-data yang ada hubungan istimewa atau kondisinya berbeda objek pajaknya. Kalau memang memungkinkan untuk dibuat zona nilai tanah yang berbeda, maka bisa dibuat zona nilai tanah yang berbeda. Tapi kalau tidak bisa, ya terpaksa Wahyu harus harus cek itu datanya memang benar data jual beli istimewa atau misalnya ada hubungan kekeluargaan atau yang lain. Ya bisa, kenapa kok harganya menjadi melambung tinggi tidak sesuai dengan harga pasar yang ada di daerah itu. Itu Wahyu. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi bisa jadi alternatifnya dicek dulu datanya. Kenapa kok harganya bisa berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Terus kemudian yang kedua, ya bisa juga dipisahkan, tapi bisa juga kalau memang biasanya memang jual tanah dalam kondisi yang besar dengan tanah yang kecil, itu memang bisa jadi mahal yang kecil gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi silakan dicek kondisinya seperti apa, yang tahu di lapangan teman-teman semua. Oke teman-teman, silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Wahyu. Untuk yang kriteria itu, Oke, Made. oh ya, itu yang kriteria rating tadi kan sudah penelitiannya itu, Pak, menurut Pak Budi Hajanto. Nah, kalau misalkan saya bandingkan sama beberapa data yang saya punya, misalkan di lebar depan, di situ kan cuma sampai 8 sampai 10 meter, sedangkan saya punya data tuh lebarnya ada yang sampai belasan atau sampai 20-an. Itu apakah kita buat kriteria baru atau gimana ya, Pak? Lebar depan. Oh, silakan dimodifikasi. Silakan dimodifikasi. Berarti nggak harus ngikut ini ya, Pak? Silakan, karena memang tidak tidak terakomodasi di situ ya. Kalau tidak terakomodasi di situ, boleh teman-teman modifikasi.
Asalkan konsisten ya dalam melakukan modifikasi, artinya satu model itu satu apa namanya nilai di dalam ring itu bisa dimodif dengan kondisi karena memang tidak tercantum dalam ini apa namanya model quality rating yang dibuat. Oke Made ya, bisa. Untuk teman-teman yang lain juga misalnya kalau misalnya kriterianya masih kurang, silahkan ditambah. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, teman-teman yang lain silahkan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan tugasnya masing-masing. Dika sudah hadir, Dika? Hadir, Pak. Oke. Harold Tambunan. Harold? Mana Harold? Di Zoom ada, Pak. Iya, mana? Harold mana Harold? Namanya ada, orangnya nggak ada. Prianggita. Hadir, Pak. Oke. Syahnita. Hadir, Pak. Oke. Oke, silakan teman-teman. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Silakan, Putu. Masih menyangkut terkait dengan pertanyaannya Made tadi. Ya. Kalau misalnya tidak ada, kita kan bisa buat kriteria baru, terus buat seperti skor baru, tapi Betul. konsisten. Yang saya ingin tanyakan tuh gini, Pak. Misalkan tadi yang ditanyakan David itu tentang lebar depan, katakan dia lebih dari 10 meter, itu kan berarti ada skor baru dengan kriteria baru. Apakah nanti di skor baru, kriteria baru itu saja kita modif, atau kita modif ulang dari awal, Pak? Soalnya kalau saya lihat dari yang tadi menurut Budi Harjanto itu skor maksimalnya 10 gitu. Apakah skor maksimal 10 itu memang aturan yang kita harus ikuti memang 10 atau bagaimana ya, Pak? Kalau dia sebetulnya membuat konsistensi ini ya, konsistensi di skor ya. Membuat konsistensi skor, dia membuat maksimalnya 10 menurut Pak Budi Harjanto gitu ya. Kalau misalnya menurut saya ya, kalau misalnya mau modif tetap maksimal, kalau tetap yang lain menggunakan ini menurut saya tetap maksimal skornya 10. Tetap skornya maksimal 10. Namun demikian ini mau dibuat seperti apa? Artinya gini, tetap ring-ringnya lebih, atau misalnya lebar depan gitu ya. Ini kan 6 sampai 8 sampai 10, berarti ada lagi kau buat misalnya 10 sampai dengan 12, misalnya nilainya 8, 12 ke atas, baru nilainya misalnya 10 misalnya. Nggak apa-apa, asal tadi mengikuti yang konsisten. Daripada membuat baru, menurut saya lebih susah, karena kalian akan membuat ngacak-acak nilainya dari awal, ngacak-acak skornya dari awal, mendingan menggunakan skor yang ada, tinggal yang tidak tercakup baru dimasukkan ke sini. Lebar depan lebih kecil dari 6 dapat 2, lebar ke depan 6 sampai 8 dapat 4, lebar ke depan 8 sampai 10 dapat 6 dan seterusnya. Cuman memang apa ya? Ini memang idealnya adalah untuk perumahan memang. Kalau untuk yang non perumahan memang jadi lebar depan ini dalam tanda kutip sedikit menjadi tidak ideal karena di tanah-tanah pertanian, di tanah-tanah yang luas itu ya tidak mensyaratkan lebar depan memang karena kepentingannya hanya untuk pertanian gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih dibuat ini saja, dibuat nilai baru, tentunya nilainya harus mengikuti yang ada, maksimalnya dibuat 10. Mungkin itu Putu. Baik Pak, dapat dimengerti Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi dioprek silahkan, tapi ngopreknya juga konsisten. Kalau ngopreknya semua ya berarti harus membuat skor baru dari semuanya, kan nggak mungkin. Mendingan kalau membuat skor baru ya ngikutin aja 10. Maksimalnya gitu ya, terus yang lain menyesuaikan. Oke teman-teman, masih ada? Pak, izin Pak.
Oke, Harot, silakan Harot. Harot Ya. hadir, Pak. Oke. Makasih Harot. Pak, izin tanya, Pak. Silakan Sanita. Jadi kan saya baru lihat-lihat di desa saya, ternyata itu ada pabrik, Pak. Nah, sebelahnya pabrik tuh yang kanan itu masih sawah, tapi yang kiri itu udah perumahan gitu, Pak. Nah, itu kalau zonanya saya bedain boleh nggak, Pak? Atau sama? Nah, kalau pabriknya itu setidaknya menurut Sasha itu mau dilakukan penilaian individual atau mau dilakukan penilaian massal untuk bangunannya ataupun untuk tanahnya. Kalau untuk tanahnya sih massal ya, Pak. Apa individual ya, Pak? Saya Loh, jadi enggak, maksud saya gini. Pertama terkait dengan syarat untuk dilakukan penilaian individual. Kan luas tanahnya harus lebih dari berapa? 1000 meter dan lain sebagainya, itu kan ada persyaratan untuk dilakukan penilaian individual terhadap tanah ataupun bangunan. Nah, masuk kriteria yang mana dulu itu? Oh, kalau persyaratan masuk penilaian individual, Pak. Oke, kalau persyaratan masuk penilaian individual. Oke, berarti dia bisa dilakukan penilaian secara individual. Oke. Terus, sekarang dilanjutkan lagi dengan kondisi lingkungan sekitarnya, termasuk lokasinya. Apakah pabrik itu memungkinkan untuk, apakah lingkungannya berbeda dari lingkungan sekitar sehingga bisa dilakukan penilaian massal untuk penilaian individual untuk tanahnya. Dibedakan tanahnya dengan lingkungan sekitarnya mungkin nggak? Mungkin, Pak. Karena memang sekitarnya itu terpengaruh, Pak, gitu. Maksudnya terpengaruh seperti apa? Kalau kebanyakan yang sebelah baratnya itu terpengaruh dari polusi udaranya dan juga bau gitu kan, Pak. Bau dari pabriknya situ. Terus kalau yang sebelah kiri mereka tuh bising gitu, Pak. Oke. Kalau memang memungkinkan pabrik itu dilakukan penilaian tanah dan bangunannya menggunakan penilaian individual, ya sudah Sanita. Pabrik berarti dibuat zona nilai tanah tersendiri. Dia zona nilai tanahnya dibuat tersendiri yang mempunyai kode ZNT tersendiri untuk nilai tanahnya agar nanti ya tentunya dia harus mencari 3 data pembanding. Ya kalau zona nilai tanah tersendiri kan nggak mungkin isinya cuma pabrik terus dilakukan dicari 3 data pembanding di dalam pabrik, itu kan nggak mungkin. Ya mau nggak mau ya harus mencari 3 data pembanding di sekitar lingkungan pabrik. Gitu Syahnita ya. Oh, baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman yang lain silakan kalau masih ada. Tanya lagi, Pak. Kalau misalkan Oke. SPBU gimana, Pak? Berarti penilaian individual ya, Pak? Nah, sekarang menurut Hana, SPBU itu letaknya di mana? Di pinggir jalan, Pak. Oke, di pinggir jalan. Terus sekitarnya apa? Sekitar SPBU apa? Ada toko, kebanyakan sih toko gitu, Pak. Tapi ya dia di jalur cepat gitu, Pak. Jadi Nah, ini kalau SPBU-nya itu memang lokasinya ada di pinggir jalan persis dengan lingkungan sekitarnya dan memang lingkungan sekitarnya adalah lingkungan bisnis, tidak dibedakan pun tidak masalah. Tapi kalau SPBU itu misalnya di samping kanan, samping kirinya adalah tanah pertanian, tadi yang saya bilang ya, sawah-sawah, terus kemudian ada SPBU di pinggir jalan, model-model dulu kan seperti itu. Nah, itu memang harus dibedakan. Artinya SPBU-nya bisa dilakukan penilaian individual untuk tanahnya. Tapi kalau SPBU-nya kan kalau di kota-kota besar itu kan sekarang SPBU juga ada di pinggir jalan raya besar, terus kemudian di samping kanan samping kirinya sudah rapat juga dengan lingkungan sekitar, ya nggak usah dibedakan pun nggak ada masalah. Nah, dibedakan pun nggak ada masalah karena juga lingkungan sekitarnya juga sudah tinggi. Hanya penilaian bangunannya dilakukan menggunakan penilaian individual. Yang di individual itu nanti bangunannya saja, tanahnya dilakukan penilaian massal. Sama dengan lingkungan sekitarnya. Itu ya. baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke teman-teman ya, kalau sudah cukup, teman-teman masih punya waktu sekitar 20 menit
untuk mencoba membuat scoring dan melakukan penilaian dengan menggunakan metode quality rating ini. Silahkan dicoba gitu ya, menggunakan datanya masing-masing. Terus kemudian nanti setelah mendapatkan nilainya untuk sementara disimpan dulu. Yang penting teman-teman sudah mencoba dan bisa untuk membuat metode penilaian massal ini dengan menggunakan quality rating. Nah, besok untuk pertemuan yang ke-12 nanti modelnya dari nilai quality rating itu dicoba untuk mendapatkan model regresi linear yang sederhana dulu aja. Ya, dengan menggunakan Excel boleh, dengan menggunakan SPSS boleh, atau misalnya dengan menggunakan software-software yang lain silahkan. Yang penting nanti mendapatkan model untuk regresi sederhananya. Oke teman-teman ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh lewat chat. Gitu ya. Untuk sementara, kuliah kita hari ini, saya akhiri. Tetap nanti saya tutup kuliahnya di jam 9 lebih 10 kurang lebih. Tapi teman-teman mengerjakan tugas mandiri untuk membuat model dengan datanya masing-masing menggunakan quality rating. Itu teman-teman ya. Kuliah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman ya. Salam sehat selalu ya. Saya akhiri ya kuliahnya ya. Baik, Pak.